Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Z Madura hadir ya. Oke, ya. Setiawan juga. Fakhrul Rafiq. Oke. Indra Faredo. Kalang Ari. Oke, Syafi'iyah ya. Oke. Judas, bocah Karang, Supri, alhamdulillah. Agung juga sudah hadir ya. Manusia apa nih? Abuya. Oke, kita mulai dulu ya. Nanti kita sapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-17 dari bab keempat ya. Oke, terima kasih Abuya. Mudah-mudahan barokah. Pak saya ya, Pak saya alhamdulillah sudah hadir juga. Alhamdulillah. Pak Alwi Abdullah. Oke. Oke, Abuya terima kasih ya. Tanpa nama. Irma. Oke, Robitul Adawiyah ya. Lemon. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata. Ya, makalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, udah apal ya sekarang ya. Annya huruf cer, an-nabi majrur yang dicerkan dengan kasrah sallallahu alaihi wasallam. Annahu. Oke, anaknya huruf nasab dan taukid atau akhwatnya inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Qala fi'il madi fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Qala akan sempurna apabila ketemu kalimat. Nah, begitu. Maka kalimatnya menjadi maklul qauli. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya beliau qala, beliau bersabda. Al ummahatu. Nah, ini dibaca rofa ya karena butuh makulul qauli. Berarti ini mubtada'nya. Al ummahatu. Apa itu al ummahatu? Ai al usulu. Usul itu asal. Ya, al ummahatu induk. Ya, induk. Induk ini bentuk jamak muannas salim ya, akhirannya alif ta. Jadi induk, induk. Nah, gitu ya. Ai al usulu. Nah, dibaca al usulu karena dia menafsirkan al ummahatu. Jadi asal, induk, ibu juga boleh ya. Arba'u. Arba'u di sini ada minal asya. Minal asya'i. Kalau ada alnya boleh dibaca kasroh ya. Gitu. Nah, di sini dibacanya bentar. Ya, saya ulang ya. DRA, terima kasih banyak. Oke. Pengen banget bisa baca kitab yang ada barisnya itu. Tapi aku nahunya nggak paham. Hahaha. Ikuti aja ya, insya Allah kita sedikit-sedikit nanti nahunya ya. Nanti kita mulai dari awal deh, insya Allah. Hari ini nanti diselang di tengah, nanti saya ajarin dari awal ya. Insya Allah nanti berurutan dari halaman 1 sampai seterusnya insya Allah. Dengan metode yang mudah insya Allah ya. Oke, Bu Mimi terima kasih. Dia Patri ya. Oke, terima kasih Bu Mimin. Bu Mimin Majalengka, Teh Mimin ya. Oke, terima kasih Teh. Oke, kita lanjut. Jadi al-ummahatu ay al-usulu. Ini dibaca arbaun ya. Tidak nyambung ternyata ya. Di sini dibaca arbaun, putus pakai tanwin karena di sininya tidak bisa jadi mudhof ilaih. Oke ya. Jadi arbaun, 4 minal asya'i, dari beberapa perkara. Jadi ada 4 induk ya dari beberapa perkara. Nah, begitu.
Yang pertama adalah Ummul Adwiyati. Nah, ini dibaca ummu karena membadalkan ya, maka jadi rofa. Ummul Adwiyati. Al Adwiyati ini dibaca ngejer karena mudhof ilaih. Haqqi, terima kasih ya. Ternyata al adwiyati ini adalah jam'u dawain. Jadi bentuk jama' dari dawain. Jadi pertama adalah umul adwiyai, induk obat. Nah, gitu ya. Induk obat-obat gitu ya. Karena ini bentuk adwiyati itu bentuk jama', jam'u dawain. Jadi bentuk jama' dari dawain, dari lafad dawa, begitu maksudnya. Pertama adalah induk obat. Nah, itu induk obat. Apa itu obat? Nah, ini bacanya wahua. Nah, ini wawoknya adalah haliyah ya. Jadi sedang menjelaskan apa sih dawa itu, apa sih adwiya itu, gitu maksudnya. Wahua. Nah, ini huanya domir munfasil kalau di awal menjadi mubtada. Ya. Dia adalah ma. Nah, ini bacanya ma berarti khobar ya. Berarti ma-nya isi mausul. Sesuatu begitu ya. Ini isi mausul berarti butuh silah. Nah, ini bacanya apa ini gitu kan? Jadi kalau silah itu harus kalimat. Harus kalimat. Nah, ini harus jadi kalimat untuk menjadikan silah mausul dari ma. Maka nanti isinya mubtada khobar. Nah, ini bacanya seperti apa? Nah, kebetulan di sini di rumusnya, di sorobnya itu, nah kita lihat di sini. Nah, Haki, terima kasih ya. Nah, ini namanya mazid 2 tapi mu'tal ya. Jadi yang disebut mu'tal itu salah satu huruf ilat. Salah satu dari huruf pokoknya ada huruf ilatnya. Begitu ya. Kita lihat dulu di sini babnya. Nah, ini babnya adalah tafa'ala ya tafa'alu. Ini namanya mazid 2. Mana mazidnya? Ta sebelum fafiil dan alif setelah fafiil. Ini babnya. Nah, mazidnya ya. Ini bab mazid 2 ya. Bab pertama ya, tafa'ala. Nah, ini ta sebelum fafiil dan alif setelah fafiil. Tafa'ala. Kita lihat di sini. Nah, ini tadawa. Nah, asalnya tadawaya. Begitu. Sama ini. Tafa'ala. Ya kan? Tadawaya. Tapi kalau iya ini huruf ilat. Jadi nggak usah dibaca harokatnya. Cukup dibaca tadawa. Nah gitu. Mana mazidnya? Ta sebelum fafiil, alif setelah fafiil. Coba lihat di sini. Tuh kan. Ta sebelum fafiil dan alif setelah fafiil. Jadi dibaca tadawa. Begitu ya. Kalau nyari di kamus, apa nih artinya? Dibuang dulu mazidnya. Taknya dibuang, alifnya dibuang. Maka cari di kamusnya dawa. Nah, begitu. Nanti ketemu apa artinya dawa. Nah, begitu ya. Nah, tadawa, fi'il mudorenya ya tadawa. Nah, ini tuh mudore ya. Ya tadawa. Kalau di majhul, maka dibikin doma. Iya-nya. Jadi yu. Ain fi'ilnya dibaca fathah. Jadi yutadawa. Gitu ya. Yutadawa. Ain fi'ilnya, oh ini ya, wa ya. Ain fi'ilnya wa. Fa fi'ilnya dal, ain fi'ilnya wa, lam fi'ilnya iya. Nah, ini bacanya yutadawa. Ini ain fi'ilnya fathah. Ahmad Haidar, terima kasih ya. Kalau dibaca majhul ya. Kalau ini baca maklum, yatadawa. Kebetulan di sini dibacanya majhul. Ya. Nah, ini berarti dibaca yutadawa. Nah, berarti fi'il mudhore majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Cek rock. Cek rock. Terima kasih ya. Ini dibacanya yutadawa. Naibul fa'ilnya huwa. Kembali ke emak. Begitu ya. Baru di sini bihi. Bi huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Maka dibaca yutadawa bihi. Begitu ya. Jadi apa sih dawa itu? Nah, begitu ya. Dawa itu apa? Nah,
Maka dibaca wa huwa ma yutadawa bihi. Jadi huwanya domir munfasil sebagai mubtada, manya isi mausul sebagai khobar. Yutadawa fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa, bi huruf jar hi domir mutasil sebagai majrur. Pak Dr. Muse, terima kasih. Nah, Krisna, terima kasih. Jadi yutadawa bihi sebagai silah mausul dari ma. Nah, gimana kalau diartikan? Maka kalau diartikan dia yang dimaksud adalah dawa Udin Muhyiddin. Terima kasih ya. Nah, huwa ma yutadawa bihi. Ma sesuatu yang yutadawa. Nah, yutadawa berarti artinya yang dibuat obat. Nah, gitu ya. Yang dibuat obat bihi dengan ma. Nah, dengan sesuatu. Jadi dawa itu adalah sesuatu yang dibuat obat. Nah, begitu ya. Oke. Terima kasih ya. Ini sudah banyak yang gabung juga, alhamdulillah. Oke. Jadi induk yang pertama adalah induknya obat. Nah, al-adwiyati, induknya obat. Ummul adwiyati. Jam'u dawain. Ternyata al-adwiyah itu adalah bentuk jama dari dawa. Apa itu dawa? Wa huwa ma yutadawa bihi. Jadi dia adalah sesuatu yang yutadawa. Dia dibuat obat bihi dengan sesuatu ya, dengan ma, itu kembalinya kepada ma ya. Oke. Satu. Kemudian yang kedua, wa umul adabi. Wa umul adabi. Wawunya atop, umunya maktuf, dari maktuf alainya umu sama ya. Wa huwa mudof, al adabi mudof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Jadi wa umul adabi dan induknya tata krama atau sopan santun ya. Itu yang kedua adalah induknya tata krama. Wahia apa itu gitu kan, sama kayak tadi. Wahia, nah hianya domir munfasil. Maka kalau di awal dia menjadi mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Ma'rifatu. Nah, kalau dibaca ma'rifatu tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Ma ini isi mausulnya menjadi mudof ilaih. Jadi wahia ma'rifatu ma. Begitu ya. Nah, karena yang jadi mudof ilaih itu isi mausul, maka butuh silah. Nah, ini silahnya. Nah, silahnya harus kalimat. Nah, ini bacanya bagaimana ini bacanya gitu kan. Nah, cara baca itu kita harus tahu fafiil dulu ya. Harus tahu fafiil dulu. Ya, kalau kita buka series di situ saya sudah menjelaskan tentang kata ya, tentang kata. Nah, saya mulai dari awal nih ya. Dari awal nih 177, terima kasih ya. Kita mulai dari awal nih. Jadi kata itu terbagi 3 ya. Nah, ada kata kerja disebut fiil, ada kata benda disebut isim gitu. Ada juga kata benda, kata depan disebut huruf. Jadi di Quran itu cuma 3 ya. Ada fiil, ada isim, ada huruf. Nah, begitu ya. Nah, ini halaman 2 ya. Oke. Kemudian setelah mengetahui itu, maka saya perkenalkan tentang apa itu kata kerja. Nah, itu dulu ya. Apa sih kata kerja itu? Apa sih fiil itu? Begitu ya. Nah, bentar. Wah, ini keacak-acak nih. Bentar nih. Buka dulu. Bentar.
acak-acak ini. Waduh. Oke, malah hilang ini. Ada yang ngacak-ngacak. Oke. Oke, saya perkenalkan isim dulu deh. Bentar ya. Oke. Ada yang mengacak-acak. Nah, saya kenalin isim dulu deh. Oke. Nah, ini saya perkenalkan isim secara sederhana ya. Jadi, tadi kan ada kata kerja, ada kata benda ya. Oke, kita lihat ini cara mengenali isim kata benda di Quran. Nah, itu pertama ada awalan al begitu. Ada awalan al. Nah, ini contohnya alhamdu. Jadi kalau kita baca ada al itu kata benda. Begitu ya. Contoh lagi yang kedua alkitaba. Nah, ini ada alnya berarti ini kata benda. Kemudian ada lagi an-nasi. Nah, ini berarti kata benda. Ada alnya ya. Ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, ada akhiran tanwin. Nah, ini. Ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh, ada tanwin donmah. Contohnya rijalun. Nah, ini namanya isim, cirinya tanwin. Ya, ini kata benda. Kemudian ada lagi falahan. Ini juga isim ya, cirinya tanwin. Ada lagi kholikin ini. Nah, kemudian isim itu terbagi tiga. Nah, ada isim yang jer. Nah, isim yang jer itu yang bagaimana? Isim yang akhirnya tanwin kasroh. Atau isim, ada alnya, ini akhirnya kasroh. Ini namanya isim yang jer. Nah, begitu. Terus yang kedua, isim yang nasab. Nah, isim yang nasab itu isim yang akhirnya tanwin fathah atau fathah. Nah, begitu ya. Nah, yang ketiganya isim yang rofa. Nah, ini isim yang rofa itu isim yang akhirannya donmah yang bertanwin gitu atau donmah. Nah, begitu ya. Jadi isim itu ada tiga. Ada isim yang rofa, ada isim yang nasab, ada isim yang jer. Begitu ya. Oke, selesai. Saya perkenalkan dulu sedikit-sedikit. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana nih? Lupa ini. Tadi mana? Ini. Jadi wahia ma'rifatu ma. Oh, kita mau baca ini ya. Nah, mau baca ini. Ini baca seperti apa? Nah, begitu kan? Nah, kita mau baca seperti apa ini? Nah, kita lihat fafiilnya mana begitu. Nah, ini ternyata ada tak nih. Kalau ada tak di tengah, berarti ini majid dua. Gitu. Oh, ini adalah majid dua. Nah, kalau majid dua, kita lihat rumusnya. Majid dua itu babnya ada 5 ya. Ada 5. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini majid dua. Mazid 2. Nah, ini babnya ada 5. Bab pertama tafa'ala. Bab yang kedua tafa'ala. Bab yang ketiga ifta'ala. Bab yang keempat infa'ala. Bab yang kelima if'ala. Nah, kita lihat ini. Yang ketiga ada ifta'ala. Tuh ada ta. Alif sebelum fafiil dan ta setelah fafiil. Ifta'ala. Apa fi'il mudhari'nya? Yafta'ilu. Begitu ya. Yafta'ilu. Bu Usi sedikit-sedikit jadi semakin ngerti. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi ifta'ala yafta'ilu. Yafta'ilu. Nah, kita lihat di sini. Tadi di kalimatnya itu yafta'ilu. Nah, ketemu kan ini? Yafta'ilu. Berarti bacanya yah tarizu. Begitu kan? Yah tarizu. Yaf
yaftailu. Nah, begitu. Yahtarizu bihi. Begitu. Cuman ini cara bacanya di majhul. Kalau di majhul, maka domah awalnya ain fiilnya fathah. Jadi dibaca yuhtarozu. Nah, begitu. Jadi ini tadi kan di sini nih. Ya, yaftailu. Kalau di majhul itu domah iyanya, ain fiilnya jadi fathah. Jadinya yufta'alu. Ya, yufta'alu. Maka ini dibaca yuhtarozu. Nah, ini. Oke ya. Jadi cara bacanya yuhtarozu. Jadi umul adabi itu apa? Wahia ma'rifatu ma. Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Subhanallah, barokah selalu Pak Cik ya. Ma yuhtarozu bihi an. Nah, ini huruf cer. Nah, Pak Cik, terima kasih. Maka depannya dibaca jami'i. Karena huruf cer ya. Maka dibaca jami'i. Kalau dibaca jami'i, wahuwa mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Mudof ilaih itu ngejer. Anwa'i. Nah, dibaca anwa'i pun tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka bisa menjadi mudof lagi. Maka dibaca anwa'il khoto. Ya, khoto'i. Gitu. Oke, terima kasih ya. Nah, siapa ini namanya? Kecil banget ya. Sahza ya. Oke. Oke. Gitu ya. Jadi yuhtarozu bihi an jami'i anwa'il khoto'i. Begitu jadinya. Jadi apa sih adab itu apa gitu. Adab itu apa? Wahia ma'rifatu. Ma'rifatu itu mengetahui ya. Mengetahui ma berarti mengetahui sesuatu yang yuhtarozu. Yuhtarozu dibuat memelihara. Yuhtarozu dibuat memelihara bihi dengan sesuatu, dengan ma bi hi-nya kembali ke sesuatu. Mas Yanto terima kasih. Dengan sesuatu an jami'i anwa'il khoto'i. Dari seluruh jenis keluputan. Nah, begitu jadinya ya. Jadi apa itu adab? Adab itu wahia. Dia adalah ma'rifatuma. Itu mengetahui sesuatu yang, ingat kalau silah itu yang. Jadi mengetahui sesuatu yang yuhtarozu bihi. Yang dibuat memelihara bihi dengan sesuatu itu anjami'i anwa'il khoto. Dari seluruh jenis keluputan. Nah, gitu ya. Itulah adab. Ya. Oke, lanjut dulu ya biar kita paham. Oke, ini siapa tadi? Oke, lanjut dulu. Nah, kemudian yang ketiganya wa umul ibadati. Nah, induk ibadah. Nah, wa umul ibadati. Induk ibadah. Apa itu ibadah gitu kan? Wahia, nah itu. Wahia berarti domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Apa bacanya? Fi'lul mukallafi. Nah gitu. Ini dibaca mukallafi dari mana? Begitu misalkan ya. Kita nanyain kok mukallafi dibacanya dari mana? Nah, ini ada di Majid 1. Ya, rumusnya ada di Majid 1. Oke, kita lihat Majid 1-nya. Nah, oke, kita lihat Majid 1-nya. Nah, ini Majid 1 namanya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Mufa'alun. Ini masdar mim. Mufa'alun, isim fa'ilnya mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Nah, mufa'alun isim maf'ul dengan masdar sama. Mufa'alun, mufa'alun sama ya. Jadi nanti tergantung kemauan kalimat. Mau objek, apa kata dasar. Gitu.
mufa'alun. Kalau mufa'alun di isim maf'ul yang dikenai perbuatan. Artinya yang di, berarti ya. Mufa'alun. Kita lihat yang ini. Mufa'alun. Nah, kita lihat. Nah, ini mukallafun. Sama kan? Mukallafun. Itu dibaca mukallafun. Kalau dikasih al tidak boleh tanwin. Maka dibaca al mukallafu. Kalau menjadi mudhof ilaih, ini tadi fi'lul mukallafi. Nah, begitu bacanya. Mudhof ilaih itu ngejer. Ya, Ustaz bisa dijelaskan kenapa tidak dibaca wahia ma'rifatun. Oh iya. Nah, kenapa tidak dibaca wahia ma'rifatun? Yang mana yang ini ya? Nah, kalau dibaca ma'rifatun putus. Tidak bisa menjadi mudhof. Kalau dibaca ma'rifatu, maka bisa jadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Nah, jadi ini diidofahkan. Ya, tapi kalau dibaca ma'rifatun putus. Gitu. Ini diidofahkan. Jadi mengetahui sesuatu yang itu nyambung. Ya. Jadi kalau dibaca ma'rifatun jadi putus. Maka emaknya jadi apa? Begitu. Ya, ini mah emaknya jadi mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi ma'rifatu khobar yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof. Ma isi mausul sebagai mudhof ilaih. Oke ya, tadi yang nanya. Nah, Ustaz, kitab yang ada Majid 1, Majid 2, di situ ada di kitab apa dan belinya di mana? Ya, saya sudah ada, sorobnya sudah saya bikin ya. Cuman belum tahu gimana nih caranya, apa nanti masuk di series. Kalau masuk di series berarti nanti saya rekam dulu. Jadi saya rekam dulu nanti bisa buka seriesnya ya. Ini nanti saya direkam dulu. Nah, nanti kalau sudah boleh di print sendiri boleh ya, gitu. Itu saya udah bikin ringkas ya, sorotnya ringkas insya Allah. Ya, ini saya mau rekamnya belum ada kesempatan, jadi mohon ditunggu dulu ya. Oke, ikuti aja dulu insya Allah mudah-mudahan paham. Oke ya, oke kita lanjut dulu. Nah, itu ya tadi yang nanya. Jadi ma'rifatu kenapa tidak ma'rifatun? Kalau dibaca ma'rifatun jadi putus. Ya. Nah, ini siapa nih? Saprol, alhamdulillah bermanfaat sekali live-nya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Jadi ma'rifatu ma. Begitu ya. Nah, sip. Oke, kita lanjut tadi. Nah, yang ini. Wa ummul ibadati. Nah, induk ibadah.
Pak Manain alhamdulillah sudah hadir ya. Oke, suaranya sudah ada. Bu Neni terima kasih minta komentar. Suara saya sudah jelas. Oke, sudah ada suaranya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada Ustadz. Oke, Pak Cik, terima kasih komentarnya. Oke, Teh Dewi, alhamdulillah ya. Ahmad Azhari Talib, alhamdulillah. Ya, begitulah nasibnya ya. Jadi minta maaf ini. Masya Allah. Oke, saya gedein hurufnya. Oke. Alhamdulillah kita lanjut ya. Sudah ada Pak Ustadz Neni Triana. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah Ahmad Haidar ya. Terima kasih. Mas Teguh sudah oke. Oke ya. Masya Allah. Nanti malam Mas Teguh bisa hadir ya. Mudah-mudahan. Oke. Buya Asyuro. Alhamdulillah. Ya begitulah nasibnya ya. Jadi kita harus sabar, masya Allah. Saya lihat live-live yang lain berjam-jam kok kuat gitu, nggak mati ya. Kok saya mati gitu HP-nya. Subhanallah. Ya ujian ya, masya Allah. Bu Mimin Majalengka terima kasih. Oke kita lanjut. Tidak menjadi penghalang ya. Tetap semangat. Begitu. Hadir di mana tadi lokasi pengajian offline-nya? Oh, siapa ini? Warna-warni. Warna-warni. Oke. Oke. Apa ini? Lembiru. Oh, lembiru. Ya doain ya, mudah-mudahan bisa di lembiru. Oke, kita lanjut. Wa umul ibadati. Nah, yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Jadi yang pertama di sini ada 4 tadi. Induk itu ada 4, arbaatun. Yang pertama adalah induknya obat. Pak Asep terima kasih. Yang kedua adalah induknya adab. Tata krama ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Kemudian yang ketiganya adalah induknya ibadah. Nah, oke. Nani Malik 134 ya Bu Nani ya. Terima kasih nih Bu Nani Malik ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Nani ya. Oke, sepertinya saya baru baca ya, baru sapa ya. Apa ini? Kitab Nasail Ibad ya Ustaz. Betul. Betul. Kita masih kaji kitab Nasail Ibad. Oke. Wa umul ibadati, nah, induk ibadah. Apa itu ibadah? Nah, itu. Di sini wahia, nah, hiyanya berarti kembali ke al ibadah. Maka depannya dibaca khobar. Fi'lul mukallafi. Nah, tadi udah ya. Jadi polanya dari mana? Ini dari majid 1. Fa'ala yufa'ilu. Kallafa yukallifu. Nanti ketemu di isi maf'ulnya mukallafun. Nah, maka dibaca al-mukallafu. Karena ada al tidak boleh ada tanwin. Nah, ketika menjadi mudhof ilaih, maka dibaca fi'lul mukallafi. Ya. Jadi mukallafi ala. Oke, ala ini dibacanya apa ini? Nah, gitu kan? Nah, ini bacanya apa? Ala itu huruf jer. Kalau huruf jer pasti ketemunya isim. Ingat itu. Pasti ketemunya isim. Maka kita lihat di sini. Nah, ini majid 1 ada fa'ala yufa'ilu fi'alun. Fi'alun. Ini masdar ya. Masdar itu isim. Fi'alun. Gitu. Volumenya agak kurang besar Ustaz. Agak kurang puas dengan. Oh, kurang gede ya. Oke. Udah jelas? Pencari ridho ilahi volumenya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Saya gede ini ngomongnya saya kerasin. Oke. Ulangi lagi. Jadi fa'ala yufa'ilu fi'alun. Ini fi'alun. Abu Azam terima kasih. Fi'alun ini bentuk masdar. Kita lihat di sini fi'alun. Nah ini khilafun. Nah gitu bacanya. Khilafun. Nah, maka kalau dibaca khilafun, maka fi'il madinya menjadi kholafa yukholifu khilafun. Nah ini bentuk masdar. Masdar itu isim ya. Maka alanya cocok. Karena ala itu masuknya pada isim. Ya, jadi ala huruf jar. Maka dibaca khilafi. Jadi ala khilafi. Kalau dibaca khilafi ini bisa menjadi mudhof. Maka depannya bisa dibaca mudhof ilaih. Ala khilafi hawa.
Nah, gitu ya. Hawa pun bisa menjadi mudhof karena tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka depannya dibaca mudhof ilaih, nafsi. Ingat ya, mudhof ilaih itu ngejer. Jadi hawa nafsi. Nah, bisa juga jadi mudhof lagi, nafsihi. Nah, baru di sini takziman. Loh, itu baca takziman dari mana begitu kan ya? Itu kok bisa baca takziman? Kita lihat lagi tadi Majid 1. Nah, ini Majid 1 ada fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Ingat, taf'ilun. Nah, ini bentuk masdar. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Taf'ilun. Kita lihat di sini. Taf'ilun. Takzimun. Ini aslinya ya. Takzimun. Sama ini. Kenapa di sini menjadi nasab? Nah, nanti apa namanya? Nahwunya yang mengatakan harus jadi nasab. Ini asal polanya jadi takzimun. Nah, maka menjadi takziman ya, karena dia menjadi alasan fiil. Nah, begitu ya. Menjadi maf'ul li ajlih namanya. Takziman li robbihi. Li-nya huruf jar, robbi majrur, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Ustadz live ngajinya kapan aja? Oh, hari Senin sampai Jumat. Ya, jam 5.30 insya Allah. Ya, oke ya. Jadi takziman kenapa dibaca nasab? Karena maf'ul li ajli. Jadi aslinya pola mentahnya ini taf'ilun. Ya, jadi kalau takziman maka fi'il madinya azzoma yu'azzimu takzimun. Gitu ya. Azzoma yu'azzimu takzimun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Ya, jadi bentuk masdar ya. Oke. Oke, baik Ustaz. Jazakumullah. Sama-sama ya. Live malam udah ada? Belum, Pak Ahmad Haidar ya? Belum ya Pak ya? Belum. Nanti saya kabari. Ya, saya kabari. Ini lagi cari waktunya dulu. Mudofnya bersambung terus seperti kereta. Betul. Iya, betul. Mudofnya bersambung terus seperti kereta. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Iya, betul itu. Jadi mudof itu bisa bersambung seperti kereta. Itu makanya kita harus memahami kata per katanya ya. Oke, Ustaz mohon izin ngaji juga. Oke, Rahman Syah. Oke, monggo ya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Teguh, terima kasih ya. Itu halaman berapa ya Kak? Nah, halamannya berbeda ya setiap cetakan. Yang dilihat itu makolahnya, makolah ke-17, kemudian babnya keempat. Itu sama pasti. Ya, lanjut. Oke, jadi ini beruntun kayak kereta tadi. Jadi cara bacanya fi'lu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof al mukallafi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro ala huruf jer khilafi majrur yang dijerkan dengan kasro al fikri terima kasih wa huwa mudhof hawa mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro muqaddar hawa itu kasronya muqaddar ya kasronya ada di iya iya tuh huruf ilat jadi dia menelan harokat tetap bacanya hawa tidak hawayi ya jadi bahwa mudof nafsi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro bahwa mudof hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Takziman ini maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli itu alasan fi'il. Jadi isim yang nasab masuk pada kalimat sempurna menjadi alasan fi'il. Nah, ini apa ini? Kenapa hilafi enggak dibaca hilafin? Itu sama. Ini tadi, kalau dibaca khilafin jadi putus. Putus ya, putus. Kalau ini bisa diidofakan ke sini. Nah, gitu. Jadi kalau dibaca ala khilafin boleh, tapi nanti maknanya jadi putus. Tidak disambung menjadi idofah. Oke, nanti kita baca artinya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Apa nama kitabnya Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, Rahman ya. Nama kitabnya Nasoihul Ibad. Oke. Jadi ibadah itu apa? Gitu kan. Di sini ada induk ibadah.
Apa itu ibadah? Dia adalah fi'lul mukallafi. Suatu pekerjaan yang dibebankan. Gitu kan, mukallaf itu. Dibebankan ala khilafi, terhadap berbedanya keinginan nafsunya. Gitu. Jadi sesuatu yang dibebankan, suatu pekerjaan yang dibebankan. Mukallaf itu orang yang dibebankan ya. Sesuatu pekerjaan yang dibebankan atas berbedanya dorongan nafsunya. Takziman, karena mengagungkan li rabbihi, terhadap Tuhannya. Gitu. Jadi takziman ini adalah merupakan alasan fi'il. Gitu. Cuman kebetulan di sini pakainya bentuk masdar. Ya, mukallaf, bentuk masdar ya. Atau bentuk isim maf'ul. Nah, ini mukallaf itu ada dua kan ya. Coba kita lihat lagi polanya. Ini ada dua sama. Nah, ini. Tuh, bentuk masdar bisa dibaca mufa'alun. Bentuk isim maf'ul juga boleh dibaca mufa'alun. Ini sama ya. Masdar mim dengan isim maf'ul itu selalu sama. Ya, bukan selalu sih, artinya banyak yang sama. Ya, kita lihat di sini. Muf'alun, tuh bentuk masdarnya. Isim maf'ulnya muf'alun. Nah, kecuali ini. Mufa'alatun pakai tamar buto ya. Kalau ininya tidak pakai. Nah, itu. Jadi selalu sama. Jadi nanti lihat siakul kalam. Dia maunya kata dasar apa objek yang dikenai perbuatan ya. Ustadz ulang keterangan maf'ul. Maf'ul li ajlih ya. Bukan maf'ul aja, tetapi maf'ul li ajlih. Jadi maf'ul li ajlih itu isim yang nasab masuk pada kalimat sempurna menjadi alasan fi'il. Begitu. Menjadi alasan fi'il ya. Kebetulan di sini contohnya sudah agak dalam. Ini tidak berbentuk lagi fi'il fa'il ya. Kalau yang masih awal itu fi'il fa'il maf'ul, baru ketemu maf'ul li ajli. Ya, seperti man yasri nafsahu batigha amardotillah. Itu di Quran itu. Jadi may yasri. Ya, yasri orang yang menjual, yasri nafsahu terhadap dirinya, menjual terhadap dirinya, ibtigha'a mardotillah, itu karena, nah itu ya, coba saya tulis bentar, mudah-mudahan bisa paham ya. Saya tulis misalkan begini, ini contoh ya. Oh, ini penuh ini tulisannya. Nah, oke, saya tulis dulu misalnya, bisa di sini dulu ya. Bentar, saya tulis dulu biar paham ya. Yasri. Yasri nafsahu tigho'a mardotillah. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini yasri ini fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Ini kodenya. Fi'il mudhari. Nah, ini fa'ilnya huwa. Ya. Fa'ilnya huwa ya. Ini kalau saya tulis di sini, ini fa'ilnya huwa. Nah, huwanya itu kembalinya ke man, nanti di sini ada man ya. Yasri. Fa'ilnya huwa, nafsa. Kenapa dibaca nafsa? Ini maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Hu-nya domir mutasil, nempel domir mutasilnya sebagai idhofah. Sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu. Jadi nafsa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini fiilnya mudhari ya. Ini mudhari, fa'ilnya huwa. Fiil, fa'il, nafsa, maf'ul bih. Ini kalimatnya sudah sempurna.
Kalimat disebut sempurna itu fiilnya ada, ya, kemudian fa'ilnya ada, maf'ul bihnya ada. Nah, itu namanya kalimat sempurna. Gitu, fiil, fa'il, maf'ul bih. Ini kalimat sempurna ya. Nah, ini sudah fiilnya ada, fa'ilnya ada, maf'ul bihnya ada. Baru di sini ada ibtigho'a. Ibtigho'a. Ini namanya maf'ul li ajli. Kodenya li ya, kalau maf'ul li ajli itu li. Nah, ini maf'ul li ajli. Kalau saya tulis sini maf'ul li ajli. Ya begitu. Maf'ul li ajli. Ya. Nah, ini ibtigho'a, ini bisa jadi idofah ke sini. Ya. Ibtigho'a mardoti. Jadi ibtigho'a maf'ul li ajli yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Mardoti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'annas salim. Mardoti tanpa al, tanpa tanwin, maka bisa juga dibaca idofah ke sini. Ya, makanya Allahi mudhof ilaih. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi ini contoh maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli itu isim yang nasab. Nah, ini ibtigoa itu polanya dari mana gitu. Misalkan nanya, kok dibaca ibtigoa itu dari mana? Nah, ini bentuk masdar. Nah, ini. Ibtigoa. Ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Nah, menjadi ibtigoun. Begitu ya. Nah, karena jadi maf'uli ajli, maka dibacanya ibtigoa. Nah, ini contohnya. Ini alasan fi'il namanya. Coba kalau kita artikan. Yasri, nah ini kan man ya. Barang siapa Yasri, dia menjual nafsahu terhadap dirinya, ibtigoa, karena gitu. Ibtigoa mardotillah, karena mencari ridho Allah. Nah begitu. Jadi ternyata ada orang yang menjual dirinya karena mencari ridho Allah. Apa yang dimaksud menjual dirinya? Waktunya dia sibuk hanya untuk Allah. Itu namanya menjual dirinya kepada Allah. Nah begitu ya. Oke. Ustadz, apakah maf'ul li ajli dari masdar selamanya? Ya, kebetulan maf'ul li ajli itu dari masdar. Ngambil polanya. Oke ya. Jadi kayak maf'ul mutlak. Ya, begitu ya. Oke. Ini kalau ini contoh yang awalnya ya. Jadi ada fiilnya, ada fa'ilnya, ini fa'ilnya, kemudian ada maf'ul bihnya, berarti kan kalimat ini sempurna. Baru ketemu isim dibaca nasab, ini namanya maf'ul li ajli, alasan fiil. Alasannya fiil itu apa? Dia menjual dirinya karena. Nah, makanya kalau maf'ul li ajli di arti terjemah Indonesianya itu karena mencari ridho Allah. Nah itu namanya maf'ul li ajli. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Masya Allah. Awas ya kalau mati lagi nih. Kalau HP-nya mati lagi, bertahan dulu ya. Ini tadi baru setengah jam kok udah mati gitu ya. Ini ada yang bilang suruh dilem biru ya. Mudah-mudahan dikasih rizki oleh Allah. Oke, maf'ul li ajli karena alasan, sip. Nah, itu betul ya, babli itu betul. Jadi artikannya karena ya, alasan. Oke, sip. Lanjut. Tadi mana ini ya? Oke, Poh Endan terima kasih. Seno Aji terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Gufron, terima kasih Kang Gufron ya. Mas Gufron, terima kasih. Muhammad Sahrir. Mama Ais ya, Mama Ais alhamdulillah ikut gabung ya. Terima kasih Mama Ais, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, mudah-mudahan barokah. Oke, lanjut. Nah ini, jadi yang ketiga adalah induk ibadah. Pak Sam, terima kasih. Selamat bertugas Pak Sam.
induk ibadah, apa sih ibadah itu? Wahya fi'lul mukallafi. Jadi pekerjaan yang dibebankan. Yang dibebankan. Mukallaf itu dia yang mendapat pekerjaan, itu mukallaf ya. Orang yang dibebani. Kayak kita itu kalau sudah baligh, sudah balik itu mukallaf. Sudah dibebani. Bebani apa? Perintah dan larangan. Gitu. Balik itu artinya sampai. Jadi telah sampai kepada perintah dan larangan. Telah sampai perintah dan larangan kepada kita. Itu mukallaf, orang yang dibebani. Ala khilafi hawa nafsihi. Atas berbedanya keinginan atau atas berbedanya dorongan nafsunya. Takziman, karena mengagungkan li robbihi terhadap Tuhannya. Contoh, ketika malam hari, dorongan nafsunya itu adalah tidur. Tapi dia bisa bangun. Kenapa? Takziman li robbihi. Karena mengagungkan terhadap Tuhannya. Itu. Makanya takziman tadi maf'ul li ajli. Jadi dia merasa dikenai perbuatan. Ya, jadi dikenai perbuatan atas berbedanya dorongan nafsunya karena itu takziman li rabbi. Karena takziman li rabbi. Karena mengagungkan Tuhannya. Itulah orang yang benar ya. Orang yang benar itu dia ada beban. Ya, beban dari Tuhannya. Lihat ini. Ini orang yang baik ya. Orang yang benar di dalam hidupnya. Hum bin nahari fi masolihil khalqi. Mereka di siang hari fi masolihil khalqi. Dalam berbuat baik dengan orang lain. Jadi hum bin nahari. Mereka di siang hari fi masolihil khalqi. Dalam kebaikan dengan orang lain. Wal iyali dan keluarganya. Tapi kalau malam, nah ini, wafil laili dan di malam dan di dalam malamnya fi khidmati rabbihim. Dia mengkhidmat kepada Tuhan mereka. Tuh. Jadi kalau siangnya dia semangat bekerja untuk orang lain dan keluarganya. Ya, kita bekerja itu kan kalau kepada orang lain berarti untuk orang lain ya. Dan untuk keluarganya, tapi ketika malam hari datang fi khidmati rabbihim. Dia berkhidmat kepada Tuhan mereka. Azza wa Jalla. Dan satu lagi. Wal khalwati ma'ahu. Dan dia berduaan dengan Allah. Itu malamnya. Gitu ya. Jadi siang harinya dia semangat untuk berbuat baik dengan orang lain. Dan untuk keluarganya. Dan ketika malam hari tiba. Fi khidmati rabbihim azza wa jalla. Wal khalwati ma'ahu. Itu. Itu orang yang baik itu begitu. Ya, nyambung ya. Nah itu. Jadi kita pun harus begitu. Siang hari kita semangat bekerja untuk orang lain dan keluarganya. Tapi ketika malam hari tiba, maka kita harus berkhidmat. Karena malam hari milik Allah. Alladzina yabituna li rabbihim. Nah, gitu. Itu namanya ibadur rahman. Ya, hamba Allah yang disayang itu ketika siang hari semangat bekerja dan ketika malam hari dia berkhidmat kepada Allah. Nah, itu. Dan itu adalah berbeda dengan keinginan nafsunya. Ya, terima kasih kucing lucu. Terima kasih ya. Itu. Jadi dia berbeda dengan nafsunya. Itulah mukallaf. Jadi sesuatu yang dibebankan ala atas berbedanya dorongan nafsunya takziman karena mengagungkan li rabbihi terhadap Tuhannya. Itu yang disebut ibadah. Gitu ya. Nah, gitu. Nanti ada induk ibadah. Apa induk ibadah? Nanti ini baru pembagiannya aja. Oke, kemudian yang keempatnya umul amani. Umul amani. Induk angan-angan. Nah, itu. Nah, ini adalah ternyata jam'u amniatin. Bentuk jama dari amniah. Apa itu amniah? Angan-angan. Ya, makanya di sini disebut
Apa itu amnia? Haki, terima kasih. Wahua, nah, wahua, nah ini bacanya apa ini? Isim apa fi'il ini gitu kan? Nah di sini ada lafad wahua. Huanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka depannya harus dibaca khobar. Khobar itu isim yang rofa. Nah, ingat ya, khobar itu isim yang rofa. Nah, makanya coba lihat di seri saya. Nah, jadi khobar itu isim yang rofa. Nah, coba saya jelasin sedikit tentang mubtada dan khobar ya. Nah, tentang mubtada dan khobar. Bentar, ini catatannya. Saya cari dulu. Itu tentang mubtada dan khobar. Nah ini. Nah, kalimat itu terbagi dua. Ada kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat fi'liyah? Kalimat yang diawali fi'il. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat yang diawali isim. Nah, itu rumus kalimat ismiyah itu ada mubtada dan ada khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim yang rofa di awal kalimat. Nah, apa itu khobar? Khobar itu isim yang rofa setelah mubtada. Kalau tidak ada, maka kalimat setelah mubtada disebut khobar. Ini contohnya. Allahu ghafurun. Allahu ini isim, cirinya al. Isim yang rofa karena tandanya doma. Ya, maka isim di awal rofa sebagai mubtada. Maka depannya dibaca gofurun, isim yang rofa. Ya, maka isim yang rofa setelah mubtada disebut khobar. Ini ingat tuh. Khobar itu isim yang rofa setelah mubtada. Begitu. Bagaimana cara bacanya? Oke. Naila Rahma, Cianjur ya, alhamdulillah. Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah. Gofurun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Bunda Ratna, terima kasih. Nah begitu. Jadi khobar itu adalah isim yang rofa. Nah kita lihat di sini. Kebetulan ini mubtadanya itu berupa isim domir ya. Ini domir munfasil. Kalau domir munfasil itu otomatis isim yang rofa. Jadi huwa domir munfasil bila di awal jadi mubtada. Maka ini dibaca khobar. Nah ini bacanya gimana gitu kan. Bunda Ratna terima kasih. Haki terima kasih. Kita lihat ini polanya mazid satu ya. Jadi kalau kita sudah paham mazid, kita lihat kalimat itu sudah tahu ya. Nah, tentunya sering latihan ya. Insya Allah sering dibolak dibalik. Insya Allah mudah ya. Oke kita lihat di sini. Nah ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Masdar. Taf'ilun. Oke ya. Masdar ini. Taf'ilun. Kita lihat. Nah ini. Bisa dibaca taf'ilun. Jadinya apa? Takdirun. Begitu ya. Takdirun. Kalau dibaca takdirun putus. Tapi kalau dibaca takdiru tidak pakai tanwin, maka bisa menjadi mudhof. Maka ininya dibaca mudhof ilaih. Jadi takdiru husuli. Nah, begitu. Takdiru husuli. Kalau dibaca husuli bisa jadi mudhof lagi. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Syai'in. Nah, begitu ya. Syai'in. Jadi takdiru husuli syai'in. Nah, begitu. Kalau dibaca syai'in putus. Gitu. Tapi kalau dibaca syai'i bisa jadi mudhof lagi. Karena mudhof itu tanpa al, tanpa tanwin. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Nah ini bacanya bagaimana ini? Gitu kan? Nah kita kalau sudah paham, kita lihat tak itu sudah paham. Ini majid 2. Mana majidnya? Ada tak setelah fafiil. Nah begitu. Jadi kalau kita sudah paham, lihat kata itu tahu, oh ini majid 2 apa majid 1, bacanya bagaimana. Nah kita lihat ini. Yang ada tak setelah fafiil itu ini. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alun, mufta'alun, muftailun. Nah ini, mufta'ilun. Bentuk isim fa'il ya. Muftailun. Kita lihat. Muftailun. Bisa? Apa jadinya? Muftailun. Mum taniin. Nah, begitu kan?
Muftailun. Kenapa jadi mumtaniin? Karena syai'inya mudhof. Mumtaniin. Nah, kemudian au, apa ini bacanya? Gitu kan? Nah, ini berarti majid satu. Oke, ini. Lah, ini ya. Oke, tadi yang nanyain apa? Nah, ini majid satu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun mufa'alun mufa'ilun. Mufa'ilun. Oke, tadi diulang ya, saya tadi nggak kebaca. Mufa'ilun. Mufa'ilun. Maka tempelin ke sini. Mufa'ilun. Apa jadinya? Mufa'ilun. Mumakkinin ya. Kenapa mumakkinin? Karena wawunya atau aunya atof. Jadi takdiru husuli syai'i mumtaniin au mumakkinin. Baru putus di sini. Oke, kalau dibaca syai'in mumtaniin gimana Ustaz? Boleh. Kalau dibaca syai'in maka menjadi naat. Mumtaniinnya menjadi naat. Ya. Boleh. Naat. Nah, nanti bagaimana cara mengartikannya? Enak enggak kalau dijadikan naat? Kalau dijadikan mudhof ilaih, lebih enakan mana dijadikan mudhof ilaih atau dijadikan mudhof? Oke ya. Naila Rahma ya. Jadi kalau dibaca syai'in putus, berarti maka dibaca mumtani'innya menjadi naat, sifat dari syai'in. Boleh. Boleh. Yang penting ketika diartikan itu pas ya. Kalau dibaca syai'in. Oke, sip. Ininya berarti aunya atof. Maka depannya mumakkinin. Putus lagi. Oke ya. Oke. Yang beli kitab rangkuman nahunya di mana? Iya, ini saya lagi cari cara ya, sebentar. Rencana saya itu mau direkam dulu, maka menjadi series nantinya. Jadi nanti bisa di-print sendiri ya, tinggal buka seriesnya, kemudian bisa di-print begitu. Ya, nanti setiap VT saya nanti cantumin. Cuman saya ini belum ketemu waktunya nih mau ngerekamnya. Jadi enak direkam sebelumnya sudah ada keterangan dari saya. Raisa Kalimantan Timur hadir ya, alhamdulillah. Raisa ya, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya, Raisa. Oke. Tadi ada yang nanya tapi nggak saya baca itu kelewat. Boleh diulang itu tadi siapa ya tadi ya. Nah, saya nggak sempet baca terus udah kelewat ke atas gitu. Monggo barangkali mau diulang, monggo bacaannya. Oke. Monggo ya kalau misalkan mau diulang itu. Tadi ada yang nanya cuman saya baca baru sekilas terus hilang gitu. Ya, monggo barangkali ya. Oke. Ngaji yuk. Ngaji yuk. Oke. Ngaji. Kongsikan apa tadi? Oke. Udah ngerti semua Ustaz, tapi habis live lupa lagi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habis live lupa lagi, nanti live lagi, inget lagi. Nanti habis live lupa lagi, nanti inget lama-lama, inget terus. Oke, dibukukan biar bisa. Oke, insya Allah ya nanti ya, saya rencananya begitu. Lestari Yusuf sama saya juga. Oke, kalau Syai'in menjadi naat ya Ustaz, betul. Oke, kita baca naat ya. Kita baca naat menjadi apa? Syai'in. Oke. Metode amfilat. Oh, saya nyebut ini nanti. Ya, bagus, bagus, bagus ya. Tapi insya Allah metode saya lebih cepat lagi. Oke, rumah di mana gitu. Rangkumannya kalau saya buat mengingat gimana cara belinya. Ya, nanti di series ya Pak ya insya Allah. Nanti saya rekam dikit-dikit ya. Oke lanjut ya. Lanjut. Jadi tadi apa sih Ummul Amani itu? Induk dari angan-angan. Ternyata angan-angan itu
Al-amani itu jam'u amniyatin. Jadi bentuk jama dari amniyah. Apa sih amniyah? Wahua, dia, gitu kan. Dia, Ustaz, kitab yang di papan layar, kitab Nahwu versi kitab kuningnya. Iya, jadi dari Jurmiyah saya ringkas, Pak. Dari Jurmiyah saya ringkas menjadi sebuah bagan ya, bagan kecil lah, sederhana. Insya Allah lebih paham. Ya, lebih paham untuk kita yang sudah sibuk ya. Yongki metodenya kayak oh itu ya Yongki ya. Terima kasih Bu Yongki ini saya lihat suka suka itu like ya, alhamdulillah. Istiqomah ya Bu Yongki ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi apa sih induk angan-angan? Angan-angan itu apa? Wahua, angan-angan itu adalah takdiru. Takdiru itu perkiraannya. Perkiraan husuli syai'in. Perkiraan hasilnya sesuatu yang ya apa tadi ini bacanya? Ifta'ala yafta'ilu ya dari majid satu. Mumtani'in yang tercegah gitu. Yang tidak mungkin, makanya au mumakkinin atau tidak mungkin terjadi. Itu namanya angan-angan. Jadi kira-kira yang hasil sesuatu itu tidak mungkin diraih. Ya, itu mumtani'in au mumakkinin. Nah, gitu ya. Jadi saya balik lagi bahwa induk itu ada 4. Ya, ummahat, ya, induk itu ada 4. Yang pertama adalah induknya obat. Kemudian yang kedua induknya adab. Adab itu tata krama. Kemudian yang ketiganya induknya ibadah. Dan yang keempatnya adalah induknya angan-angan. Nah, nanti di sini dirinci. Ya, di sini dirinci. Faumul adwiyati. Nah, yang pertama, apa itu induknya obat? Kilatul akli. Nah, ini. Kilatul akli. Sedikit makan. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini dirinci ya. Mungkin ini besok ya. Nah, kita bahas besok hari Jumat. Jadi apa itu induknya obat, apa itu induknya adab, apa itu induknya ibadah, dan apa induknya angan-angan. Nah, ini bocoran satu ya. Jadi induk daripada obat adalah kilatul akli. Jadi sedikitnya makan. Nah, nanti kita rinci ya. Nanti kita bahas juga dari kitab yang lain ya untuk referensinya insya Allah ya. Jadi hari ini kita cukup dulu karena saya ada acara dulu. Oke. Saya sapa dulu ya. Alhamdulillah ini apa ini Singapura. Singapura kursus segini perlu 1 juta. Apa ini? Nah, apa itu tadi? Masya Allah. Coba diulang ya Pak. Tadi diulang lagi. Setiap bulan Ustadz sangat baik ini. Setiap bulan. Lestari. Berarti kitab ini, waduh, kelewat udah ya. Jazakallah, barakallah fikum, amin ya gitu. Oke ya, jadi kita baru nyampe sini dulu. Insya Allah untuk nahu dan sorobnya kita seling sedikit-sedikit dan saya mohon doanya mudah-mudahan saya cepat bisa merekam sorobnya ya, insya Allah. Jadi nanti saya cantumin di series dan bisa di copy mungkin nantinya. Oke. Jazakallah. Oke, makasih ya Ustadz. Kitab ini mengupas tentang apa ini? SMW itu apa? Oke. Paman Naim, alhamdulillah ya, istiqomah. Oke. Oke, kita berdoa dulu. Nah, ini Airahani nih, syukran Ustadz ya. Beliau itu komen juga ya, alhamdulillah saya baca komennya dan mudah-mudahan istiqomah ya. Mbak Aira. Pengen ngaji di rumah Pak Ustadz. Di rumah. Jauh ya.
Kita jauh ya di Purwakarta ya. Oke, selalu hadir Ustadz, alhamdulillah ya. Ustadz boleh dibaca ulang nggak yang tadi udah dimaknai? Oke, dibaca ulang ya. Apa ini? Syafi'iyah ya. 1.200.000 rupiah bulan di Singapura. Pernah ikut 2 tahun. Oh, itu. Apa itu? 1.200.000. Pernah ikut di Singapura ya. Masya Allah. Insya Allah. Oke. Kita silaturahmi offline Ustaz. Monggo, monggo. Monggo. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang minta diulang ya tadi ya, sebelum saya tutup. Oke. Gufron, monggo Gufron, barangkali Pak Gufron ada acara. Monggo. Pak Ustadz kalau misal mau mengamalkan kitab kayak gini, tapi di TikTok bolehkah? Insya Allah kita ambil manfaat ya. Ini wadah, mudah-mudahan bisa buat apa namanya, yaitu ngaji online lah, mudah-mudahan ya manfaat. Kita ambil yang baiknya. Insya Allah ini kita kan bisa manfaat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan gitu. Walaupun kita tidak ketemu langsung, insya Allah ya mudah-mudahan berkah. Kita manfaatkan yang baiknya gitu ya. Oke. Tadi minta diulang, mana tadi? Yang ini ya. Wal maqalatus sabi'atu wal maqalatus sabi'ata asyarata. Makalah yang ke-17. Ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala. Beliau bersabda, al ummahatu, ummahatu induk ya. Induk gitu. Ai al usulu, asal, akar boleh ya. Akar atau usul, asal boleh. Arbaun, ada 4. Minal asyai, dari perkara-perkara atau dari sesuatu ya. Kemudian yang pertama adalah umul adwiyati, induk obat. Jam'u dawain, bentuk jama dari lafad dawain. Wahuwa ma yutadawabihi. Ia adalah sesuatu yang dibuat obat. Itu bihi, terhadap sesuatu atau dengannya. Nyanya kembali ke emak ya. Wa umul adabi, dan yang kedua adalah induknya tata krama ya, atau sopan santun atau adab ya. Zul, terima kasih. Oke. Wahia, adab itu adalah ma'rifatuma, mengetahui sesuatu, yuh taroza, yang dia gitu kan, yang dibuat memelihara gitu. Yang dibuat memelihara bihi, dengan sesuatu, an jami'i anwa'il khoto'i, dari semua jenis keluputan begitu. Terus wa umul ibadati, dan induk yang ketiga, induk ibadah. Apa itu ibadah? Wahia fi'lul mukallafi. Nah, dia adalah suatu pekerjaan yang dibebankan, ala khilafi hawa nafsihi, atas berbedanya dorongan nafsunya, takziman, karena mengagungkan lirobihi, terhadap Tuhannya. Kemudian yang keempatnya umul amani, induk angan-angan. Apa itu? Jam'u amniatin. Jadi al amani ini bentuk jama dari lafad amniah ya, bentuk jama dari amniatin. Wahua, dia adalah, angan-angan itu apa? Angan-angan itu adalah takdiru husuli syai'in gitu. Jadi perkiraan, dugaan, bayangan, boleh begitu ya. Hayalan, boleh begitu. Perkiraan husuli syai'in, hasilnya sesuatu atau keberhasilan sesuatu yang mumtaniin, yang tertolak gitu. Artinya yang tercegah. Au mumakkinin, atau yang tidak mungkin begitu. Jadi perkiraan hasilnya sesuatu itu ya, mumtaniin,
Gitu. Tertolak, tertahan, au makinin, atau tidak mungkin. Gitu. Jadi tidak mungkin terjadi, kita bayangkan, itu namanya amniah. Gitu. Angan. Beda dengan cita-cita ya. Kalau cita-cita itu, misalkan kita pengen jadi dokter cita-citanya, ya kuliahnya di kedokteran, itu namanya cita-cita. Tapi kalau pengen jadi dokter, kemudian kuliahnya di perguruan apa namanya? Ya, sekolah keguruan, guru misalnya, ya nggak cocok kan? Nah, itu. Jadi itu amniah itu begitu. Oke, itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, bukannya itu isim maf'ul Ustadz, kok dibaca mumtaniin. Iya, mumtaniin itu isim maf'ul ya. Tapi ketika menjadi naat, dia mengikuti man'utnya. Nah, ulangi lagi ya. Ini kan polanya dari isim maf'ul ya. Bukan isim maf'ul, ini isim fa'il. Coba lihat. Mumtaniin. Nah, ini ya. Nah, ini. Muftailun. Ini isim fa'il polanya. Ya. Ini masih mentah. Baru ngambil dari pola. Muftailun. Nah, ketika masuk ke sebuah kalimat. Nah, begitu. Ini namanya masuk ke sebuah kalimat. Jadi ini aslinya, ini dibaca mumtaniun. Tapi ketika masuk di sebuah kalimat, dia menjadi naat dari syai'in. Naat mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya ngejer, maka ikut ngejer. Maka menjadi mumtaniin. Kebetulan ada au. Au ini atof. Atof itu depannya maktuf. Belakangnya disebut maktuf alaih. Maktuf sama maktuf alaih harus sama. Kalau maktuf alaihnya ngejer, maka maktufnya ngejer. Maka dibaca mumakinin. Gitu. Jadi kalau masih di pola, itu semuanya rofa. Ya, ketika sudah ditempelin menjadi sebuah kalimat, itulah yang disebut dengan nahwu. Jadi nahwu itu mempelajari akhir kata. Ya, harokatnya apa? Nasab, apa ngejer, apa rofa, itu adanya di nahwu begitu. Kalau tadi masih sorofnya, ini sorof namanya. Tuh, sorofnya itu masih murni muftailun, ini sorof. Kalau sudah ditempelin ke nahwu, maka akhir tandanya ini pasti berubah. Kalau dia jadi mubtada tetap rofa. Tapi kalau dia menjadi maf'ul, nasab, Pak Delan terima kasih. Kalau dia majrur jadi ngejer. Seperti itu ya. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Kalau mumtaniin mu'anasnya ke kata takdirun. Bisa nggak Pak Ustadz? Nanti nantinya ya. Nanti artinya tidak sesuai yang dimau. Makanya disebut siakul kalam. Ya, jadi ke sini. Ya, jadi perkiraan hasilnya sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sesuatunya tidak bisa diraih karena tertahan. Itulah yang disebut hayalan gitu. Jadi man'utnya ada di syai'in. Oke ya. Sip. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat, tetap semangat ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok melanjutkan. Dibaca yuhtarju. Apa yuhtaroja? Yang mana ya? Yuhtarju, yuhtaroja. Yang mana nih? Oh ini. Oke. Dibaca yuhtaroju. Ini dibikin majhul ya. Yuhtaroju. Yuhtaroju. Gitu. Ini fi'il mudhari majhul. Ya. Oke, sip. Jadi dibaca yuhtaroju. Aslinya ifta'ala yafta'ilu, yahtarizu. Ya, itu masih maklum. Ketika dibikin majhul, maka domah awalnya fathah ain fi'ilnya. Orang yang memperbuat apa ini? Orang memperbuatkan isim fa'il, kalau orang yang diperbuat kan isim maf'ul, mohon penjelasan. Oh iya, kalau memperbuat isim fa'il yang ya, kalau yang diperbuat ya.
Isim maf'ul, mohon penjelasan Ustaz. Oke, jadi ini kita pakai mujarod ya biar gampang. Mujarod, mana mujarod? Ini aja. Ini. Jadi kalau polanya ada di isim fa'il, maka artinya yang gitu ya. Tapi kalau polanya ada di isim maf'ul, itu yang di, begitu ya. Bentar ya. Nah ini biar jelas di sini. Nah ini. Nah ini kalau ada di isim fa'il, misalkan diganti menjadi kholikun, pencipta. Kholikun ya. Tapi kalau di isim maf'ul maka menjadi makhlukun, yang diciptakan. Gitu. Jadi isim maf'ul itu yang di. Kalau isim fa'il yang kholikun, yang menciptakan. Berarti boleh juga diartikan pencipta. Kalau isim maf'ul menjadi makhlukun, yang diciptakan. Nah gitu. Jadi kalau isim fa'il yang kalau isim maf'ul yang di. Begitu ya. Oke. Terima kasih, hari ini kita tutup dulu dengan doa. Ini apa ini? Tentacis. Tadi mumtainin, tadi itu isim, aduh udah kelewat. Kajian kitab apa Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad ya, Khairun Nas. Khairun Nas, ini kitabnya adalah Nasoihul Ibad. Oke, kucing lucu. Makasih Ustadz. Sehat selalu. Amin ya. Amin doanya. Oke, tadi ada yang nanyain cuman udah nggak kebaca ya ke atas ya. Nanti boleh diulang ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Oke, kita doa dulu. Ini apa? Jadi isim fa'il jadi naat ya Ustadz. Ya, jadi isim fa'il. Jadi polanya itu ngambil dari isim fa'il. Polanya ya. Ini polanya ngambil dari isim fa'il. Tapi ketika dipasang di sebuah kalimat dia menjadi naat. Begitu. Ya, oke. Bukannya isim fa'il, maka orang memperbuat. Bukannya isim fa'il, makna orang memperbuat. Ya, kalau isim fa'il itu orang yang memperbuat, pelaku ya, gitu. Intinya yang nggak mesti orang ya, yang Oke, cuman dia menjadi sifat. Nah, begitu. Oke. Kita tutup dulu, mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, oke. Kita tutup dengan, oh, kenapa jadi bingung? Ya, jadi kalau sudah diartikan, maknanya ya kalau mau jelas harus panjang ya, insya Allah nanti. Oke, nanti kita lanjut boleh. Jadi menjadi sifat gitu ya, menjadi sifat, menjadi naat. Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Mudah-mudahan kita tambah dimengerti, tambah diberi kefahaman oleh Allah. Oke, kita tutup dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Minggu depan. Besok hari Jumat. Shadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.